Babi Aldo, ya, yang ditampilkan hanyalah orang-orang madas. Coba yang akan maju itu memang betul-betul dari klan Anda. Seujung kuku pun saya gak akan mundur. Saya akan maju paling depan. Salam jumpa para pemirsa. Konten ini adalah lanjutan dari edisi sebelumnya di dalam memberikan jawaban atas strategi pecah belah dari kaum sebelah. Sebagai bangsa Nusantara yang memiliki peradaban tinggi, tentu harus mengutamakan ilmu dan budi. Berikut ini penjelasan dari Kiai Haji Ahmad Zabidi. Adanya tantangan dari seorang YouTuber bernama Babi Aldo tentang masalah membubarkan hall di Botol Putih, itu sebetulnya bukan masalah kami takut atau gak berani nerima tantangan jenengan, namun perlu diteliti lagi dan perlu lebih hati-hati. Sebab kenapa? Kita semua di sini yang bergerak di bidang nasab, meluruskan nasab Rasulullah, dzurriyyah yang sebetulnya yang bagaimana, juga para wali-wali Allah yang lain, itu sebetulnya hanyalah ingin mendapatkan ridhonya Allah melalui ridhonya para wali. Maka dari itu tentunya jangan sampai dengan adanya harokah kita dalam hal ini malah menyakitkan para wali tersebut. Oleh sebab itu, ketika ada tantangan dari seorang YouTuber bernama Babi Aldo, kami tidak tiba-tiba langsung merespon seperti yang oleh Babi Aldo sampaikan. Sebab sudah barang tentu yang akan disuruh maju itu bukan dari Babi Aldo sendiri atau klan Ba'alawinya atau atau keluarganya, keluarga besar dari Babi Aldo atau keluarga besar dari Ba'alwi. Tapi yang akan disuruh maju nanti tentunya seperti yang tampak dalam video Anda Babi Aldo, ya, yang ditampilkan hanyalah orang-orang madas. Coba yang akan maju itu memang betul-betul dari klan Anda. Seujung kuku pun saya gak akan mundur. Saya akan maju paling depan. Juga kepada para tantretan yang ada di Madas dan lain-lain, perlu direnungkan. Dengan adanya jenengan disuruh maju atau gini untuk membela mereka, pikirkanlah, coba direnungkan, yang jenengan bela ini sudah benar apa tidak. Sementara di luaran sana secara nasab mereka itu nasabnya diragukan. Dengan kata-kata diragukan ini sudah barang tentu ada sesuatu yang tidak beres di dalam kesohihan nasab mereka, yang telah viral dan diviralkan oleh Kiai Imad beserta teman-teman ialah pencantolan yang sampai saat ini tidak bisa ditanggapi atau dijawab secara ilmiah pula oleh klan Ba'alawi, yaitu pencantolan Ubaidillah kepada Imam Ahmad bin Isa. Dan lagi secara nasab mereka itu, klan Ba'alawi itu sudah diragukan. Secara historis juga sangat diragukan. Secara perilaku lebih-lebih. Coba kalau memang jenengan bisa menelaah, coba lihat perilaku mereka. Bagaimana, sudah sesuaikah dengan yang dituntunkan oleh Rasul kita, oleh Nabi kita? Dengan kata lain, seandainya betul pun dengan perilaku mereka, terus bahasanya juga seperti yang
TikTok sebelumnya sampai ngatain orang lain monyet dan lain-lain itu, termasuk Habib Rizik yang menyuruh perang. Belum tentu dianya sendiri nyuruh perang, malah yang dalam kelompok dalam pelurusan nasab ini dikatakan monyet oleh beliau. Lah ini perilaku-perilaku kayak gini ini, pantaskah hal ini diucapkan oleh orang-orang yang mengaku dzurriyyah Rasul? Coba diangen-angen. Jadi intinya secara perilaku sudah tidak pantas ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Malah perilaku yang kayak gini ini memalukan atau merusak kesucian marwah nama dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditelaah lagi, monggo para tantretan yang dari Madas, Joyo Semoyo atau yang lain, monggo lebih objektif di dalam menilai. Secara DNA lebih-lebih. Bahkan yang dulunya menyarankan DNA sekarang kok malah mengharamkan DNA. Ini kan sangat lucu dan lucu sekali, tapi tidak boleh ketawa, tapi ntar dikatain menghina. Ya. Seperti yang telah di YouTube sebelumnya, bahwasannya sampel dari para Bahalwi yang melalui Najwa Shihab kan sudah jelas itu isbat oleh ejikmen yang diketuai oleh Herawati Sudoyo sebagai pakar dari genetika yang ada di Indonesia, salah satunya dan yang paling sepuh, kan sudah jelas gen Arabnya 3,48%. Najwa Shihab itu marga ayahnya Shihab, ibunya Assegaf. Dengan kata lain, Shihab atau Assegaf itu jangankan untuk menjadi dzurriyyah Rasul, dikatakan sebagai orang Arab aja dengan gen yang cuma 3,48 ini sulit untuk diterima secara ilmiah, apalagi secara akal.